Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga dengan membaca doa tadi kita bisa mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas kompetensi dasar surah Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. Ini ayat atau firmannya, Bapak baca, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awau wa nasoru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistangsorukum fid dini wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Nah, itu tadi bunyi atau lafal surah Al-Anfal ayat 72. Berikutnya adalah kaidah atau hukum tajwid yang ada di surah Al-Anfal ayat 72. Potongan ayat atau kalimat malakum min walayatihim. Bacaannya idgham. Nah, dinamakan idgham karena ada nun sukun bertemu dengan waw. Min syai'in. Bacaannya ikhfa. Disebabkan nun sukun bertemu dengan sin. Qaumim bainakum, bacaannya iklab, disebabkan ada tanwin bertemu dengan ba. Jadi ini tanwin bertemu dengan ba. Wa bainahum mitsaq, namanya bacanya idgham mutamasilain. Nah, disebabkan mim sukun bertemu dengan mim. Basir. Hukum bacanya adalah mat arid li sukun. Disebabkan mat bertemu dengan mat berada di akhir kalimat atau akhir ayat. Itu tadi kajian atau kaidah hukum tajwid. Berikutnya adalah asbabun nuzul. Ada dua asbabun nuzul. Yang pertama itu tentang pertanyaan kaum muslimin tentang waris mewaris. Yaitu bunyinya bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta warisan dari saudara kami yang musyrik. Nah, ayat ini turun menjawab dari pertanyaan tersebut. Yaitu jawabannya adalah bahwa antara mukmin dan kafir tidak saling mewarisi. Dan isi kandungannya menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dan dalam membentuk tatanan umat yang kokoh dan kuat. Jalinan dan kasih sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antar kaum muslimin. Sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Perlu kesungguhan bagi setiap muslim
untuk bersama-sama memikul beban berat, perjuangan saling menolong dan melindungi baik melalui harta maupun jiwa. Pada setiap kurun atau masa akan selalu ada sekelompok umat yang mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi, dan peduli apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Keberhasilan dan kesuksesan dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga atau stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Kemudian kajian hadis kontrol diri. Tadi yang pertama tadi atau yang bagian A itu tentang kajian di surah Al-Anfal. Kemudian yang kedua yang B kontrol diri tentang hadis. Yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisur'ah innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian tentang makna hadis atau kosakata. Laisa artinya bukan atau tidak. Syadid kuat atau tangguh. Yamliku mengendalikan. Nafsu hawa nafsu. Syar'ah pandai menang berkelahi bergulat. Innama tetap atau sebenarnya. Indah saat ketika al-ghadab marah. Dan kandungan hadis. Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Pentingnya kontrol diri atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan nestapa. Nah, dari kesimpulannya tersebut, dalam pembelajaran ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menjelaskan kepada umat Islam tentang pentingnya mujahadah an-nafs atau biasa dikenal dengan istilah kontrol diri. Dan kesimpulan yang kedua, mujahadah an-nafs artinya seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya yang ada di dalam dirinya. Ketiga, bentuk dari mujahadah nafs berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72 adalah orang yang mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Berikutnya, berhijrah artinya berpindah dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik, dan itu memerlukan kesungguhan luar biasa dengan melawan hawa nafsu. Berjihad artinya berjuang di jalan Allah, bisa berupa harta, tenaga, bahkan nyawa. Nah, itulah video pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.